Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya mau share ayat firman Tuhan, di mana ayat firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi sudah memberi saya teguran dan memperingati dan sangat mendorong iman saya sendiri. Dan semoga apa yang sudah memberkati iman saya ini juga saya share kepada Anda juga, dan semoga Anda juga, iman Anda juga akan diteguhkan. Mari kita baca di dalam Matius 6:31 ayat 31 sehinggalah ayat 33 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah 3 ayat yang sesungguhnya sudah memperingati saya sendiri. Dan ya, di zaman sekarang ini, siapakah di antara kita yang tidak khawatir? Tentu tidak seorang pun yang tidak khawatir. Namun, petikan Alkitab di Matius 6 31 ayat 33 tadi, Yesus justru meminta kita untuk tidak khawatir. Untuk tidak khawatir tentang yang kita butuhkan. Alasannya, karena Bapa di sorga tahu yang kita perlukan. Bila kita membayangkan kemahakuasaan Allah, kita tentu tidak ada satupun keraguan atas kebenaran ini. Namun juga harus dikemukakan ataupun harus kita akui bahwa lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Namun apakah kita dapat melakukan atau tidak melakukannya? Perkataan Yesus di ayat Matius yang saya baca tadi adalah kebenaran. Artinya suatu tuntutan yang seharusnya kita lakukan untuk dapat menikmati hidup yang dikehendaki Allah. Dan siapa dapat melakukannya akan dapat menikmati hasilnya. Sesungguhnya kekhawatiran, walaupun bukan dosa dalam pandangan banyak orang, namun akan sangat berpengaruh terhadap pendirian dan iman kepada Allah. Iman menghilangkan keraguan, dan kekhawatiran juga sebaliknya dapat memadamkan iman. Karena itulah Yesus menasihatkan untuk tidak khawatir. Perkataan Yesus dalam nas yang saya bacakan tadi menunjukkan kepedulian dan pemeliharaan Allah atas kita yang percaya. Yesus berkata, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya kebutuhan hidup kita ada dalam perhatian Allah. Tidak hanya menjadi perhatiannya, bahkan ia juga akan memenuhinya. Kebenaran nas firman Tuhan ini tentu benar, karena ia Bapa yang baik bagi setiap kita yang percaya. Kita yang sudah menjadi orang tua akan dapat merasakan hati seorang ayah atau ibu atas anak-anak kita.
Dan Alkitab berkata bahwa bila kita yang jahat ini saja tahu memberi yang baik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Perhatikanlah ayat 33 tadi yang saya baca itu. Bila kita khawatir soal makan, soal minum, soal pakaian, Tuhan mengatakan orang-orang seperti itu atau bangsa-bangsa seperti itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kebutuhan materi dan jasmania adalah hal yang utama bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita yang percaya itu bukanlah yang terutama. Lalu apa yang terutama? Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah mencari Allah dan kehendaknya. Dengan kata lain, bagaimana hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Allah. Dewasa ini karena pengaruh dunia yang semakin materialis dan hedonis, kebenaran firman yang dibaca sebentar tadi menjadi terabaikan atas nama kebutuhan. Sesungguhnya keinginan orang tidak lagi mempertaruhkan iman dan harapannya kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi cinta, uang, dan keinginan untuk menjadi sama dengan dunia ini telah mengaburkan iman dan ketaatan kepada kehendak Allah sebagai sesuatu yang dipahami menurut pengertian yang situasional, dan karenanya iman yang diyakini dan dipraktikkan seringkali tidak lebih dari ketergantungan kepada orang lain dan usaha diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan itu. Itulah dia. Hanya seorang percaya yang telah melepaskan dirinya dari keinginan dan kekhawatiran dan menaruh imannya dalam tangan Allah yang hiduplah yang dapat menikmati pemeliharaan Allah. Sebagaimana tertulis dalam nas firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Sekali lagi Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Namun ada syaratnya. Syaratnya yaitu mengutamakan Allah dan kehendaknya dalam hidup kita. Ya, terlalu ekstrim. Mungkin terlalu ekstrim. Ya, mungkin saja. Namun itulah yang tertulis dalam Alkitab. Dan saya hanya menjelaskannya walaupun saya sendiri kadangkala pernah hidup dalam keterbatasan ini. Inilah yang saya dapat kongsikan pada hari ini, gimana ayat firman ketiga ayat firman itu sudah menegur saya dan memperingati saya bahwa seorang percaya yang mengkhawatirkan tentang kebutuhan makan, minum, serta pakaian berlebih-lebihan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sesungguhnya ini sangat menyakitkan saudara, bila kita ini sudah mengenal Allah tetapi dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah hanya karena
kebutuhan makan minum ataupun pakaian, itu sangat sangat menyakitkan dan memalukan diri kita sendiri. Apalagi yang sekarang ini terjadi di dunia internet, yang saya melihat apabila orang-orang sudah mulai tidak puas hati dengan kerajaan ataupun cara-cara kerajaan untuk mentadbir negara ini, ya tentu mereka juga di dalam banyak keterbatasan, di dalam banyak kelemahan. Tetapi orang-orang percaya seperti saya atau seperti Anda juga yang sudah mengatakan percaya kepada Tuhan, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita apabila berhadapan dengan keadaan dunia sekarang ini. Apakah kita memberi tindak balas untuk menghakimi atau mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan orang lain? Kita akan mengatakan mereka bodoh karena cara tabir tidak betul, atau memberi pertolongan yang tidak menyeluruh. Ya tentu kita kadangkala merasa sesuatu yang tidak betul, tetapi bagi kita yang percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, marilah mulai saat ini menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, yang boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Walau apapun keadaan, walau apapun keterbatasan yang ada di sekeliling kita, marilah kita menjadi contoh. Paling di dalam perkataan kita, marilah kita menjadi contoh di dalam perkataan kita. Biarlah perkataan kita tidak hambar, tetapi biarlah perkataan kita itu dapat memberkati orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat apa yang kita tulis, terutama di dunia Facebook. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih khawatir ketika kita melakukan dosa daripada mengkhawatirkan hal-hal tentang makan dan minum atau apa yang kita pakai. Demikian saya dapat kongsikan pada hari ini. Di dalam keterbatasan ini saya juga seringkali belajar dan menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang boleh menjadi berkat kepada orang lain, terlebih-lebih musim-musim ini, di mana musim-musim ini keadaan yang kita sendiri tidak minta, ataupun banyak hal-hal yang kita dengar sangat membimbangkan. Tapi marilah kita menjadi contoh, marilah kita jangan saling menghakimi, marilah jangan kita saling mengatakan orang lain bodoh, tetapi kita akan terus menghidupkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita percayai selama ini. Sampai di sini saja. Semoga Anda di sana, di luar sana, menjadi terang dan garam bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. God bless you.